Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Terima kasih atas dukungan yang telah Anda berikan untuk membangun channel ini. Semoga Anda semua selalu dilimpahi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat menyaksikan. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama terkemuka di zamannya. Kecerdasannya terlihat dari beragam kitab dalam berbagai disiplin ilmu yang beliau tulis. Dari mulai ilmu kalam, fikih, filsafat, hingga ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali mengambil peranan besar dalam perkembangan Islam. Sosok yang mencintai filsafat dan tasawuf ini menularkan pemikiran-pemikirannya ke seluruh sudut dunia Islam. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di daerah Iran. Nama asli dari Imam Al-Ghazali sendiri adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mengenai nama Al-Ghazali yang dinisbatkan kepada beliau, hingga kini masih menjadi perdebatan para ulama nasab. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan nama ini berkaitan dengan tempat kelahiran Al-Ghazali, yaitu di daerah Ghazalah, Tusi. Sebagian lagi mengatakan bahwa penyandaran nama ini berkaitan erat dengan keluarganya, khususnya ayah Al-Ghazali yang bekerja menenun atau memintal bulu kambing di daerah Ghazalah. Al-Ghazali tumbuh dan besar di lingkungan keluarga miskin. Ayahnya hanyalah seorang pengrajin kain suf, yaitu kain yang terbuat dari bulu kambing. Al-Ghazali sering bercerita tentang kebaikan ayahandanya, bahwa ayahnya adalah orang miskin yang saleh, yang tidak memakan apapun selain hasil dari pekerjaannya sendiri. Dalam kehidupan yang serba terbatas, Al-Ghazali mendapatkan pendidikan gratis dari beberapa orang guru. Dari pendidikan gratis tersebut, Al-Ghazali bisa fasih berbahasa Arab dan juga bahasa Parsi. Dari modal kemampuan membaca inilah, Al-Ghazali melahap berbagai ilmu yang menarik minat dan perhatiannya. Dari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu fikih, juga mempelajari 4 mazhab hingga ia menguasai keseluruhannya. Al-Ghazali sempat menepi ke Jurjan untuk menimba ilmu kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Beliau juga berguru ilmu fiqih kepada Ahmad Ar-Razqani dan berguru pada Imam Haramain di Naisabur tentang fikih mazhab Syafi'i dan fiqih khilaf. Imam Haramain di Naisabur adalah maha guru di Madrasah An-Nizamiyah. Setelah Imam Haramain wafat, Al-Ghazali berpindah ke perkemahan Wazir Nizamul Malik. Di sana, Al-Ghazali sering berdebat dengan banyak ahli ilmu agama dan para ulama, dan selalu bisa memenangkan debat tanpa ada yang menyanggahnya kembali. Karena kecerdasannya inilah, Nizamul Malik langsung mengangkat Al-Ghazali menjadi pengajar salah satu madrasahnya yang ada di Baghdad. Tepat di tahun 484 Hijriah itu, Al-Ghazali resmi hijrah ke Baghdad untuk menjadi pengajar Madrasah An-Nizamiyah. Madrasah ini adalah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri Baghdad pada tahun 484 Hijriah.
Selain sebagai pengajar yang setara maha guru, Al-Ghazali juga dilantik sebagai naib kanselor di sekolah tersebut di tahun 489 Hijriah. Al-Ghazali sempat masuk kota Damaskus beberapa hari dan bahkan diceritakan pernah memasuki Baitul Maqdis dan hingga beberapa lama tinggal di sana. Di masa itulah Al-Ghazali menepi dan menyelesaikan penulisan kitab Ihya Ulumuddin. Selain kitab yang paling ternama itu, Al-Ghazali juga menyelesaikan penulisan Al-Arba'in, Al-Qistas, dan kitab Mahakkun Nazar. Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga rela meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengembara mencari ilmu-ilmu baru ke Mekah, Madinah, Mesir, juga Yerusalem selama 10 tahun lamanya. Di akhir hayatnya, Al-Ghazali pulang ke tanah kelahirannya dan mendirikan satu madrasah di samping rumahnya. Ia bahkan juga mendirikan asrama yang diperuntukkan untuk orang-orang sufi. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, juga mengajar pada penuntut ilmu. Abul Faraj Ibnul Jauzi menceritakan detail dari hari terakhir Al-Ghazali dalam kitab Al-Thabat Indal Mamat. Di kitab itu, Abul Faraj menukil kalimat terakhir saudara Al-Ghazali, yaitu Ahmad. Adapun kalimatnya Ahmad sebagai berikut. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat, kemudian berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Kemudian Al-Ghazali mengambil dan mencium kain kafan itu sembari berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Al-Ghazali lantas meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Dikatakan di kitab tersebut, sebelum langit menguning di tahun 1111 itu, Al-Ghazali pergi menghadap Sang Khalik. Demikian kisah singkat tentang seorang ulama besar yang mengembangkan materi-materi pengetahuan dalam Islam, yakni Imam Al-Ghazali. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya dengan tinta pena, tentunya hanya ada di Anong-Anong TV. Sampai ketemu. Salam Meduluran.